Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam harmoni. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi tentang demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Kita sebagai masyarakat harus mengerti apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti masyarakat dan kratos berarti berkuasa. Jadi, demokrasi dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi terdapat pada rakyat. Dengan begini berarti pemerintahan dilaksanakan secara tidak langsung oleh rakyat melalui perwakilan-perwakilannya yang telah dipilih melalui pemilu secara adil, jujur, langsung, bebas, dan rahasia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Ahmad Sanusi mencetuskan 10 demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di antaranya yaitu demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan dengan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berarti seluruh sistem yang dilaksanakan di negara Indonesia harus berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan berarti dalam menjalankan demokrasi tidak hanya melalui otot, naluri, atau kekuatan massa semata, melainkan dalam menjalankan demokrasi diharuskan menggunakan kecerdasan emosional, kecerdasan rasional, dan kecerdasan rohani. Selanjutnya yaitu demokrasi berdasarkan kedaulatan, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam batasan-batasan tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat seperti DPR atau DPD dan DPRD. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting yaitu legal truth, kebenaran hukum, legal justice, keadilan hukum, legal security, kepastian hukum, dan legal interest, kepentingan hukum. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 mengakui kekuasaan negara RI tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi menurut UUD 1945 mengepal pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan HAM. Artinya, demokrasi UUD 1945 mengakui hak asasi manusia, tidak hanya tujuannya bukan saja menghormati hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum, dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan pembentukan daerah-daerah otonomi pada provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dari tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersama dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.
Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rule of law. Prinsip rule of law di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip secara formal dan secara material. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan 1. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, rule of law adalah keadilan yang ada di Indonesia dapat terjamin, terutama adanya keadilan sosial. Selain tertera pada pembukaan UUD 1945, prinsip-prinsip rule of law juga tertera pada pasal-pasal UUD 1945. Dalam pasal-pasal UUD 1945 juga tertera prinsip-prinsip rule of law secara formal sebagai berikut. A. Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. B. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan kepribadian guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Secara warga negara bersamaan, kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, serta menunjukkan hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualian, pasal 27 ayat 1. D. Dalam bab 10A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang E. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 2. Syarat-syarat pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. 1. Hak-hak individual dijamin oleh perlindungan hukum. 2. Lembaga kehakiman harus bebas tidak memihak. 3. Pemilihan umum berdasarkan asas jurdil, teratur, dan bebas. Yang keempat, dibebaskannya menyatakan pendapat. Yang kelima, dibebaskannya berserikat atau berorganisasi dan beroperasi. Yang keenam, diadakannya pendidikan kewarganegaraan. 2. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki materi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pengakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip hakiki ini berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Keberhasilan the enforcement of the rule of law ini bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Sunarjati Hartono 1982. Hal tersebut berdasarkan pada pengalaman berbagai negara dan hasil kajiannya. Adanya rule of law yang merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosial yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula ini mendukung pernyataan tersebut karena bersifat legalisme
maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif dan tidak memihak, tidak personal dan otonom. Dilihat secara kualitatif, peraturan perundang-undang yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi karena bersifat legalisme maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Dilihat secara kuantitatif, peraturan perundang-undang yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan di masyarakat. Faktor-faktor keberhasilan rule of law. Keberhasilan rule of law menyangkut ditegakkannya hukum. Namun, keberhasilan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Hukumnya. Maksudnya, pembuatan undang-undang harus sesuai dengan asas-asas berlakunya dengan undang-undang. Misalnya, undang-undang tidak melakukan surut undang-undang yang berhasil khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang berlakunya dahulu dibatalkan oleh undang-undang yang berlaku melakukan undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis atau ideologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis. Maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologis negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan. Pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. 2. Penegak hukum, yakni aparat-aparat yang melakukan proses upaya menegakkan hukum dan secara langsung terkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki tugasnya masing-masing dan tugas tersebut harus dijalankan dengan baik, yakni sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak tersebut, semua anggota masyarakat. 2. Penegak hukum, yakni aparat-aparat yang melakukan proses upaya menegakkan hukum dan secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki tugasnya masing-masing dan tugas tersebut harus dijalankan dengan baik, yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercayai oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Yang ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ini yaitu tenaga manusia,
yang sudah terdidik dan terampil, organisasi yang baik dan sesuai peralatan yang baik dan mendukung keuangan yang cukup, dan lainnya. Penegakan aturan hukum akan berhasil apabila terdapat sarana atau fasilitas yang memadai. Yang keempat, masyarakat yang ada di lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan. Rule of law akan berhasil jika masyarakat mengetahui aturan-aturan yang berlaku. Dengan mengetahui dan memahami aturan-aturan yang berlaku, maka masyarakat dapat mentaati hukum yang berlaku. Masyarakat jangan hanya sekedar tahu dan paham saja, namun harus mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran yang penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hukum yang berlaku didasari oleh nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai tersebut mengenai hal yang dianggap baik, maka akan dianut, dan hal yang dianggap buruk, maka akan dihindari. Saya akan melanjutkan presentasi 2.4 mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan masalah yang mendasar dan sudah ada sejak dahulu kala. Hak asasi manusia ini juga bersifat universal. Perjuangan kaum Yahudi pada masa Nabi Musa di Mesir, mereka memperjuangkan keadilan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. 3 orang pakar mengemukakan pemikirannya mengenai hak asasi manusia. Pakar tersebut antara lain Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates mengemukakan bahwa dia mengkritik keras demokrasi yang ada pada masa itu. Dia mengajarkan HAM, kebebasan, dan keadilan pada rakyat. Dia ingin rakyat bisa mengkritik pejabat yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan. Namun pejabat merasa berbahaya dan pejabat memerintahkan Socrates untuk bunuh diri dengan meminum racun. Yang kedua ada Plato. Plato mengusulkan agar rakyat yang memilih pejabat dengan kemampuan dan kecakapan. Kemudian yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles menawarkan demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Aristoteles menginginkan agar rakyat memiliki bagian di dalam pemerintahan. Secara implisit, Aristoteles bermaksud agar adanya persamaan kedudukan rakyat dan tidak adanya diskriminasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan HAM dalam kerangka hukum internasional. HAM ditinjau dari hukum internasional dapat dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama ada pelaksanaan atau perlindungan HAM di masa damai dan di masa sengketa bersenjata atau perang. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, pelaksanaan atau perlindungan HAM di masa sengketa bersenjata atau perang. Jadi pelaksanaan di masa perang ini memiliki 2 hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama ada military necessity principle, yang dimana pihak berperang dibenarkan jika menggunakan tiap jumlah dan macam kekuatan untuk menundukkan lawan. Yang kedua ada humanity principle, yang dimana pihak yang berperang tidak diizinkan menggunakan kekerasan berlebihan untuk menundukkan lawan. Yang ketiga ada chivalry principle, yang dimana pihak yang berperang harus membatasi kekerasan, baik itu dalam menyerang, bertahan, dan kemudian pihak berperang harus saling menghormati. Kemudian selanjutnya hukum tertulis. Hukum tertulisnya ada 2. Yang pertama ada hukum Den Haag yang memiliki 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip di mana
pihak yang berperang meletakkan non-kombatan di luar wilayah perang dan menghadirkan diri untuk melakukan serangan. Yang kedua, serangan dianggap sah jika pihak yang berperang menyerang objek-objek sipil dari serangan. Yang ketiga, penggunaan senjata massal yang mengakibatkan kekurangan akan dilarang. Kemudian selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan hukum Jenewa. Hukum Jenewa ini hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban dan tawanan dari perang yang dihasilkan tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan pelaksanaan atau perlindungan hukum di masa damai. Pelaksanaan atau perlindungan hukum di masa damai diatur dalam Universal Bill of Human Rights yang sebagai berikut. Yang pertama ada The Universal Declaration of Human Rights yang memiliki 5 prinsip. Prinsip pertama ada prinsip tidak dapat diganggu-gugat, yang dimana setiap manusia harus dihormati kehidupannya, integritasnya, baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya. Yang kedua, ada prinsip non-diskriminasi, yang dimana setiap individu harus diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan sosial, ras, agama, dan lainnya. Yang ketiga, ada prinsip keamanan, yang dimana setiap individu berhak atas terjaminnya keamanan pribadinya. Yang keempat, ada prinsip kemerdekaan, yang dimana setiap individu dapat menikmati kebebasan individualismenya. Yang kelima, ada prinsip kesejahteraan, yang dimana setiap individu dapat menikmati hidup yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya ada 3 instrumen perjanjian. 3 instrumen perjanjian tersebut adalah yang pertama ada The International Covenant on Civil and Political Rights. Yang kedua ada The International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights. Yang ketiga ada The Optional Protocol, The International Covenant on Civil and Political Rights. 3 instrumen perjanjian tersebut dapat memperkuat terlaksanakannya HAM. Selanjutnya nomor 3 ada HAM di Indonesia. Perjuangan menegakkan HAM di Indonesia sudah ada sejak penjajahan. Masyarakat bukan hanya mengusir penjajah dari Indonesia, namun masyarakat juga menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia antara lain, yang pertama ada Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga ada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang dimana hari tersebut merupakan puncak dari perjuangan mengusir penjajah dengan ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengakui adanya hak asasi manusia. Yang keempat, adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang secara implisit mencantumkan hak asasi manusia di dalamnya. Kemudian yang kelima, Sidang Umum MPRS tahun 1966 yang menetapkan ketetapan MPRS nomor 14 MPRS 1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Meletus G30 SPKI, masalah tersebut ditunda. Kemudian selanjutnya yang keenam ada pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ketujuh, perumusan
hak asasi manusia mengalami kemajuan sejak masalah tersebut dimasukkan dalam GBHN tahun 1928. Kemudian yang selanjutnya, Sidang Umum MPR tahun 1998 berhasil menghasilkan piagam HAM yang secara eksplisit dituangkan dalam Ketetapan MPR RI nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Kemudian yang terakhir, ketetapan MPR nomor 17 tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2000 tentang hukum positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu HAM secara konseptual. Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak proklamasi kemerdekaan. 1. Proklamasi. Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Profesor Nutu Naguru, setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka, hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi, dijelaskan dalam alinea keempat, di mana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM. 3. Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lainnya. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakikat sifat kodrat manusia sebagai manusia individual dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. Selanjutnya, HAM kerangka hukum nasional. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengumuman HAM tersebar dalam beberapa pasal yang menyangkut HAM pada masa damai dan HAM pada masa sengketa bersenjata. Bahkan, terdapat HAM yang belum tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights, yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak menggunakan sumber daya alam, dan hak peruntusan. Beberapa HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan yang tercantum pada pasal 2 ayat 1. B. Hak mendapatkan penghidupan yang layak yang tercantum pada pasal 27 ayat 2. C. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang tercantum pada pasal 28. D. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang tercantum pada pasal 28. E. Hak atas kebebasan memeluk agama yang tercantum pada pasal 29 ayat 2. F. Hak untuk mendapatkan pengajaran yang tercantum pada pasal 31. Selain itu, masih ada hak lain sebagai berikut. A.
hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata yang tercantum pada pasal 11 ayat 12 dan 30. B. Hak pembelaan diri yang tercantum pada pasal 30. C. Hak peruntusan yang tercantum pada pasal 13. 2. Ketetapan MPR RI nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang HAM. Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM secara tegas termuat dalam ketetapan ini. Untuk pertama kali secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk piagam HAM. Piagam ini terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang berisi 10 bab dan 44 pasal. Dalam pembukaan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya mengakui, menyadari, menjamin, dan menghargai HAM. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang HAM. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 23 September tahun 2000. Terdiri dari 11 bab dan 106 pasal yang berisi tentang hak manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai warga negara. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan dan pelaksanaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1889 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Nasional HAM. 7. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah.